Masih bersama kami di Senin Inspirasi. Tentunya kita berbagi, kita share ya untuk hari ini. Dan kita masih bersama dengan tamu spesial, Edi ya, Deng Edi. Gak mau dipanggil Deng ya, Edi aja katanya. Oke, ini dari beberapa usaha yang digeluti ya, ada cukup banyak nih ya, ada 4 ya? Iya, 4 atau 5 nih? 4 ya? 4. 4, oke. Ini tentu menjadi pembelajaran juga nih untuk Edi ya. Jangan sampai untuk memilih usaha ke depannya itu jangan sampai bisa gagal lagi ya. Nah, tentu ada strategi yang dilakukan ya. Jangan sampai sama dengan usaha-usaha sebelumnya. Nah, ini gimana nih Edi? Apakah untuk memulai ataupun menggunakan strategi ini itu cara mendapatkannya gimana? Otodidak atau gimana? Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk pindah dan fokus di usaha yang sampai sekarang ini kita jalankan itu saya sama istri survei betul-betul 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Artinya karena belajar dari pengalaman perpindahan dari usaha yang satu ke usaha yang lain, akhirnya kita tidak serta-merta memutuskan bahwa oke, kita jalankan. Jadi survei 6 bulan. Apa aja yang disurvei 6 bulan itu? Peluang ke depan. Peluang ke depannya. Tantangannya seperti apa? Terus pasar yang jelas. Dan akhirnya kita memutuskan karena kita menganggap pasar jelas karena ini umum. Artinya bisa diminum oleh siapa saja. Siapa saja. Iya. Terus kalau berbicara soal tantangan sih enggak juga sih, karena ini kan kebutuhan dasar manusia. Iya. Iya, palingan yang bikin membuat kita tantangannya itu karena dari segi price-nya aja. Yang membedakan dia dengan air yang lain. Itu. Ada mentornya? Ada. Ada mentornya Edi? Ada. Ada ya? Ada. Untuk distributor ini ya? Ya ada. Oke. Terus memilih ya untuk distributor air Kangen Water ya. Iya. Itu gimana untuk awal-awalnya, bagaimana untuk bisa, dulu kan saya masih ingat ya, ini belum dikenal ya. Iya. Tapi kalau sekarang di mana-mana semuanya milihnya ini, produk ini. Itu gimana ceritanya bisa produk ini bisa dikenal ya sampai saat ini? Ya. Jadi kalau awalnya ya kita memulai dari hal yang paling sederhana, keluarga. Keluarga. Iya, jadi kita mendekati keluarga untuk memasarkan produk ini. Akhir itu Kalau keluarga pada saat apa nih? Ada acara atau arisan atau apa? semua kita masuki. Jadi lihat-lihat dulu ya acaranya ya. Arisan kita ikuti, masuki acara-acara keluarga, kecuali kawinan ya enggak. Itu dibagi gratis atau gimana? Dibagi gratis. Dibagi gratis Bagi dulu. gratis. Terus? Sampai sekarang pun di kantor setiap hari Jumat kita Jumat Berkah berbagi gratis. Oke, dimulai dari keluarga ya. Iya. Terus? Dimulai dari keluarga, habis itu dari teman ke teman, relasi. Ya udah berkembang sampai sejauh ini alhamdulillah sudah 200 titik. Berapa? 200. Ya. Berbagai Indonesia Timur. Iya. Ya. Oke. Wow, ini memulai distributor Kangen Water ini dari tahun berapa? 2017. 2017 Iya. ya. Sampai 2021, 2022 Iya. berarti udah cukup lama juga ya. Iya. Oke, jadi untuk strategi yang dijalankan itu dari keluarga, kemudian teman ya, Iya. kemudian relasi ya. Ada nggak sih yang pernah pasti ya pada saat kita mengenalkan produk baru kan pasti ada yang agak was-was juga atau yang menolak begitu. Nah, gimana untuk meyakinkan? Iya. Kalau untuk meyakinkan konsumen dari produk yang kita miliki sih, saya sih sama istri lebih banyak ke main di penyuluhan ya. Penyuluhan. Ya. Jadi terjun langsung ke masyarakat untuk penyuluhan. Bahkan kadang-kadang juga kita gandeng untuk pemerintah setempat untuk memberikan izin untuk penyuluhan itu, sekalian mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit, terutama dari segi hal kesehatan. Kayak seperti itu. Terus ya. Itu intens dilakukan untuk penyuluhan kerjasama dengan pemerintah setempat.
hampir Hmm. tiap bulan. Hmm. Bahkan kadang-kadang kita punya konsep kayak seperti seminar untuk penyuluhan dengan skala besar. Itu hampir setiap bulan kita lakukan. Wow. Ini idenya dari mana nih? Dari saya sendiri. Dari melihat kiri kanan gitu ya, atau sebelumnya memang ada produk lain yang dilihat atau gimana Enggak sih, untuk memasarkannya? lebih banyak belajar-belajar juga sih, dan kebetulan kan kami juga punya mentor Iya. yang bertanya ketika ini mau buat begini nih, idenya seperti ini, harus diapain? Oh yaudah kayak gini aja, kayak gitu. Jadi ada mentornya ya? Ada. Oke, jadi itu ya melakukan penyuluhan, bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kemudian untuk tantangannya sendiri pada saat melakukan penyuluhan, kemudian kerjasama dengan pemerintah setempat itu gimana? Ya, kalau dari segi tantangan beberapa penolakan pasti ada. Iya. Ya, terutama kan, air apa ini? Air rindu dari mana ini? Dari pegunungan mana begitu kan? Itu yang pertama kali ditanyakan ya, apalagi sama ibu-ibu ya. Iya, air rindu dari mana ini? Padahal sebenarnya dibacanya itu bukan kangen, kangen, Kangen. bahasa Jepang. Hmm. Iya. Jadi itu salah satu tantangan buat kita untuk betul-betul mengedukasi masyarakat tentang produk yang kita pasarkan, bahwa manfaatnya, pentingnya seperti apa, terus beberapa komposisi di air ini seperti apa. Karena kan tetap menurut mereka ketika membahas air alkali, itu kan masih banyak beberapa misalnya masyarakat awam yang kurang paham. Air alkali itu apa sih? Selama ini kan yang kita minum air netral, kayak gitu. Oke. Itu berartinya untuk apa yang menjadi nilai plus ya dari air kangen ini dibanding dengan air yang lain begitu ya. Oke. Kemudian pada saat melakukan penyuluhan, kemudian bekerja sama dengan pemerintah setempat, itu berapa lama dilakukan, Edi? Biasanya sih kita lakukan itu hanya Di Kota Makassar aja atau juga berpindah ke tempat yang lain atau bagaimana? di Kota Makassar, dan setiap bulan itu berganti-ganti ke daerah. Oh iya. Misalnya kayak jadwalnya ke daerah A bulan Januari ini kebetulan nanti ada tanggal 30. Habis itu di Februari di tanggal 28, seterusnya bahkan kita punya susunan rundown acaranya itu untuk seminar atau penyuluhan sampai bulan Desember. Wah. Sudah terschedule ya? Sudah. Wah, luar biasa. Jadi padat kegiatannya ya. Ini kalau ke daerah itu berapa tim? Berapa tim yang diturunkan? Yang inti sih 5. Selebihnya tim-tim daerah yang kita kerahkan di berbagai kecamatan itu masing-masing ada titik. Masing-masing ada titik. Iya. Kemudian kan kalau ke daerah itu kan perlu ada kos, biaya yang dikeluarkan. Iya. Itu dari mana untuk biayanya? Dari pribadi, dari perusahaan saya sama istri, dan itu kita menganggap sebagai modal investasi, kayak gitu. Oke. Kalau melakukan perjalanan ke daerah itu biaya yang dikeluarkan cukup besar ya? Lumayan. Ya, Iya. karena ada lima orang ya? Iya. 5 orang ya. Oke. Wow. Jadi memang ya ada mentornya ya. Ada. Kalau sampai peluang di daerah sendiri bagaimana menurut Edi? Kalau peluang di daerah itu sebenarnya cukup besar. Cuman yang menjadi tantangan adalah bagaimana memahamkan kepada masyarakat tentang air ini, kayak gitu. Karena kan kita tidak bisa pungkiri kalau dari segi informasi mungkin kayak di Makassar jauh lebih cepat lah untuk menangkap informasinya dibandingkan di daerah. Jadi di daerah tantangannya itu betul-betul kita menjelaskan sedetail mungkin, kayak gitu. Oke. Dan mungkin butuh mungkin butuh waktu juga begitu ya. Kalau semuanya mungkin untuk kunjungan yang pertama itu belum belum diterima dengan baik ya. Iya. Kalau semuanya pada saat melakukan penyuluhan untuk satu daerah itu sampai berapa kali kunjungan? Kalau sampai ke daerah itu kita kan acaranya palingan 2 hari. Hari pertama acara penyuluhannya, hari kedua palingan kita menjaring beberapa orang, kayak gitu. Untuk sebenarnya kita buatkan pelatihan juga untuk bermitra dengan kita. Oh iya. Kayak gitu. Jadi memang mencari untuk toko-toko juga ya. Iya. Toko juga untuk bisa bermitra ya. Betul. Oke.